Hari ini saya mau ajarin teman-teman hal yang saya dapat selama saya jadi reporter, selama saya jadi presenter, selama saya jadi produser di MNC, Singapore BC International. Nah, ini teman-teman akan kepake banget, dan saya percaya posisi teman-teman mungkin bisa ngelebihin saya. Bro Joy Lucas Christian Gulo, STTI Batam. Boleh minta bacain judulnya apa, bro? Be the voice, not the noise. Persiapan untuk menghadapi global network. Mantap, terima kasih. Tapi hari ini, yang kali ini nggak dapet voucher GoPay, nggak apa-apa, bro ya. Tetap semangat. Siap, siap, siap. Jadi, be the voice, not the noise. Kira-kira artinya apa tuh? Bolehlah kali ini saya kasih voucher GoPay kalau ada yang mau coba. Jadilah suara bukan kebisingan. Wah, cakep. Siapa tuh yang jawab? Afri. Oke, nah menurut kamu sendiri jadilah suara dan bukan kebisingan, itu apa? Menurut kamu sendiri ya, jadi suara bukan kebisingan. Sebenarnya sama-sama suara, cuman suara itu ada hanya pada saat diperlukan, sedangkan kebisingan itu bisa ada setiap saat diperlukan maupun tidak diperlukan gitu. Cakep. Gue suka nih. Ini calon pemimpin masa depan nih. Boleh gantiin Presiden Jokowi. Amin. Saya cepet aja ya. Yang sebelah kanan itu adalah Presiden of the United States atau Barack Obama, di mana dia memimpin negara Amerika di umur yang ke-44, menjadi presiden nomor 3 yang paling muda di Amerika. Nah, kenapa saya mau bahas tentang Barack Obama? Mungkin sedikit background adalah tentang United States itu sendiri. Jadi Amerika Serikat, kalau kita tahu, negara superpower. Nah, kenapa negara superpower? Pertanyaannya kan pasti itu. Kenapa Amerika menjadi sangat penting, United States kenapa menjadi sangat penting, dan menjadi superpower. Yang pertama, orang tahu kalau di tahun 1800, ini sejarah sedikit ya, mungkin secara 5 menit saya akan sampaikan sejarah sedikit, ataupun Inggris sekarang diketahuinya. Dari tahun 1800, sekitar setidaknya dengan juga memimpin beberapa pimpinan di bawahnya. Atau 1900-an, Inggris mulai kehilangan ekonominya, kendalinya, dan juga beberapa daerah kekuasaan seperti jajahannya India jadi merdeka, Hong Kong jadi merdeka. Jadinya apa? Land size mereka jauh berkurang, ekonominya menyusut, dan sampai ke bawah United States dan bahkan Soviet Union, atau yang kita tahu dengan Rusia. Orang bilang di luar negeri USSR. Dari terpuruknya Inggris sampai sekarang, 2020, Inggris nggak akan pernah kembali, bahkan menjadi lebih parah. Dia exit daripada European Union, dan Amerika semakin menanjak, semakin menaik. Walaupun size ekonominya tinggi, utangnya juga tinggi, tapi ada satu yang masih nggak bisa dikalahin di seluruh dunia, yaitu size militernya Amerika Serikat. Dan ini mereka menjadi paling ditakuti di seluruh dunia. Ini yang seru nih. Mungkin kalau ada yang punya catatan, boleh mulai nyatet, karena hari ini saya mau ajarin teman-teman hal yang saya dapat selama saya jadi reporter, selama saya jadi presenter, selama saya jadi produser di MNC, Singapore BC International. Nah, ini teman-teman akan kepake banget, dan saya percaya posisi teman-teman mungkin bisa ngelebihin saya, di mana secara politik posisi tertinggi saya itu Wakil Bendahara Umum Partai Golkar di bidang sosial, dan secara profesional saya bekerja sebagai direktur dan CEO dari 3 perusahaan. Yang pertama adalah The Vocal. 2 hal yang akan jadi sorotan hari ini adalah, yang pertama, your vocal, suara. Yang kedua, your move. Saya minta, ini tadi yang udah dapat voucher GoPay, boleh baca nih. Si Delfrita, silakan. Tolong baca berita yang ini, tapi sebelumnya tolong lihat gambar yang sebelah kanan. Kamu tahu itu siapa? Bonge. Bonge ini adalah artisnya Citayam Fashion Week, yang berasal dari Citayam. Silakan kamu baca. Vocal Powerless. Pada Ya. perdagangan Senin, harga batu bara ICE Newcastle untuk kontrak April ditutup pada level 127,75 US dollar atau turun 1,81%. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan yang terjadi pada akhir pekan lalu, sekaligus menyeret harga batu bara turun ke bawah level psikologis 130 dolar US. Thank you, sis. Saya coba baca, mungkin pakai gaya-gayanya Bonge ya. Jadi kalau tadi Sis Delfrita udah bagus banget. Nih saya coba baca pakai gayanya masyarakat Citayam, atau mungkin Citayam Fashion Week. Pada perdagangan Senin, harga batu bara ICE Newcastle untuk kontrak April
tutup pada level 127,75 atau turun 1,81%. Dan pelemahan ini berbanding balik dengan penguatan yang terjadi pada akhir pekan lalu sekaligus menyeret harga batu bara turun bawah level psikologis 130 US dollar. Tentunya pasti lebih enak si Delvrita yang ngomong, setuju ya semua ya? Dibanding Bonge. Pasti ya? Nggak salah. Saya mau kasih tahu, itu yang namanya vocal powerless. Di mana orang baca, sekedar baca tanpa engage sama audience. Yang penting itu adalah vocal power. Pakai tata bicara saya sebagai presenter atau reporter di MNC waktu itu. Selama karir saya di situ. Coba baca ya. Teman-teman perhatikan, yang bisa tahu perbedaannya, saya kasih lagi 25.000 voucher GoPay. Pada perdagangan Senin, harga batu bara ICE Newcastle untuk kontrak April ditutup pada level 127,75 US dollar atau turun 1,81%. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan yang terjadi pada akhir pekan lalu sekaligus menyeret harga batu bara turun ke bawah level psikologis yaitu 130 US dollars. Ya, yang bisa tahu perbedaannya apa? 25.000 voucher GoPay menanti Anda. Intonasi suaranya, Pak, berbeda. Wah, ini kayaknya pernah dapat nih. Yang lalu Belum, sudah Pak. dapat belum? Oh, belum. Siap. Cakep intonasi suaranya. Ada apa lagi, Bro Martin? Pengucapannya? Iya, Pak. Yang pertama tidak pas, Pak. Yang kedua baru pas, Pak. Oke, lebih enak ya? Iya, Berita Pak. banget ya? Oke, sekarang Bro Martin, coba kalau berhasil kamu mulai mendapatkan 25.000. Jadi, saya kasih tahu cara begini. Kamu lihat yang garis miring, itu kan ada Iya, Pak. Senin, Lihat, Pak. ada garis miring ya? Setiap ada garis Iya, Pak. miring, kamu baca nadanya naik. Pada perdagangan Senin, harga batu bara, Oke, yang Pak. garis miringnya 2, kamu baca nadanya turun. Boleh saya coba, Persen. Atau turun 1,81%. Oke, silakan. 1, 2, 3. Pada perdagangan Senin, harga batu bara ICE Newcastle untuk kontrak April ditutup pada level 127,75 US dollar atau turun 1,81%. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan yang terjadi pada akhir pekan lalu sekaligus menyeret harga batu bara turun ke bawah level psikologis yaitu 130 US dollar. Oh, sekarang Bro Martin udah boleh ngelamar nih ke MNC, coba Bro. Mana tahu diterima kan? Amin, Pak. Siap. Jadi itu perbedaannya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, yang pertama asal muasal yang nggak jelas, terus dia ngomong asal tembak aja. Yang kedua, dia pakai vocal power, di situ ada intonasi, di situ ada pause, berhenti, di situ ada nada, di situ ada pelafalan yang benar, di situ ada tarik napas yang baik, di mana orang pasti bakal lebih dengerin secara serius. Oke? Jadi sama-sama semua bisa lihat di sini. Nah, saya mau coba kasih Sis Delvrita sekali lagi coba. Setiap ada garis miring, nadanya naik, Senin, batu bara, dan setiap garis miring 2, nadanya turun. Persen. 1,81%. Oke, silakan. Pada perdagangan Senin, harga batu bara ICE Newcastle untuk kontrak April ditutup pada level 127,75 dolar US atau turun 1,8%. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan yang terjadi pada akhir pekan lalu sekaligus menyeret harga batu bara turun ke bawah level psikologis yaitu 130 dolar US dollar. Mantap Bro Forni, udah dapat nih 2 presenter MNC. Satu buat RCTI, satu buat Global TV lah. Luar biasa. Oke, teman-teman belajar sesuatu ya hari ini ya. Saya lanjutin. Ini intonasi dan pause. Kenapa intonasi dan pause itu penting? Yang pertama, kalau kita punya intonasi yang benar, pausing, itu artinya kita punya satu. Ada kesan pengetahuan ataupun knowledge di situ. Yang keluar dari intonasi yang baik, tertata dan didukung oleh data yang lengkap dari sumber yang kredibel. Benar ya? Kita lihat ulang. Ini saya baca salah pun, orang masih percaya. Percaya nggak? Pada perdagangan Senin tahun 2019, harga batu bara ICE Newcastle di Jonggol, kontrak untuk April ditutup pada level $1.75 atau turun 1.000 juta %. Benar ya? Kelihatannya aneh, tapi kedengarannya berpengetahuan. Intonasi yang baik, tertata, dan didukung data yang lengkap, sumber kredibel. Dan ada confidence di situ. Di mana kita ada stop atau pause, itu merupakan skill utama menurut saya yang sangat baik, memberikan kesempatan pada yang ngomong, speaker, untuk menyampaikan kepercayaan diri.
Gua tahu loh apa yang gua bawain. I know. Saya sangat mengerti tentang hal itu. Topik dan data yang diberikan. Oke? Tadi presenter masih siap baca ya? Oke, yang kedua, the move. Kalau saya ngomong doang, saya ulangin. Lihat wajah saya baik-baik. Kalau saya ngomong doang, tanpa ekspresi sama sekali, saya jadi pembawa berita. Pada perdagangan Senin, harga batubara ICE Newcastle untuk kontrak April ditutup pada level 127,75 US dollars. Kita turun 1,81%. Bosan ya? Tapi lihat bedanya kalau kita pakai alpha, the voice of alpha ataupun power. Kita lihat ya. Coba sebelum saya ngomong, teman-teman coba lihat di sebelah kanan itu ada Presiden Barack Obama. Kalau lagi ngomong, ada titik-titiknya 3. Not me, not Bill, titik-titik, itu ada pause-nya di situ. Ada alpha, di mana orang ngedengerin, dia tahu kenapa dia pause, dia tahu kapan dia pakai tangannya, dia tahu kapan dia pakai matanya, dia tahu kapan dia pakai tatapan alisnya. Jadi nggak cuma mata yang bisa menatap, alis pun bisa menatap. Sama arah naik atau turun dagunya. Coba kita lihat. Presiden Barack Obama, tangannya tidak pernah terbuka seperti ini, selalu menunjuk, arahnya ke bawah, chin down, dan ngomong selalu serius. Pernah kalian senyum? Saya akan coba baca, tapi sebelum saya baca mungkin lebih bagus, Sis Delvrita, kita coba nih. Presenter MNC 1. Baca kira-kira pakai mimiknya Presiden Barack Obama. Kira-kira. Itu ada dalam kurung kan? Jadi kalau kamu pakai hand, terus dalam kurung ada tulisan pause, kamu tahan pause. Kalau ada hand down, kamu pakai tangan ke bawah. Point, tunjuk. Pause. Pause lagi. 3 detik. Hand down ke bawah. Silakan. Pada perdagangan Senin, harga batu bara ICE Newcastle untuk kontrak April ditutup pada level 125,75 US dollar atau turun 1,81%. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan yang terjadi pada akhir pekan lalu sekaligus menyeret harga batu bara turun ke bawah level psikologis 130 US dollar. Deg-degan kakak. Yang nggak usah deg-degan, kenapa kan nggak ada yang suruh kamu masuk pemilu. Oke, saya coba ya, pakai vocal alpha power, dari tatapan serius, terus tangannya siap bermain. Mulai di situ, ada dalam hand, ada pause, ada hand down. Pada perdagangan Senin, harga batubara ICE Newcastle untuk kontrak April ditutup pada level 127,75 US dollars atau turun 1,81%. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan yang terjadi pada akhir pekan lalu, sekaligus menyeret harga batubara untuk turun ke bawah level psikologis 130 US dollars. Beda ya, dibanding saya baca dari presenter pertama, secara delivery itu jauh berbeda. Nah, ini yang kita akan cari dan kita akan jadikan target, goal pada semua peserta sensasi di sini untuk punya vocal alpha power. Nggak cuma presiden aja yang bisa, tapi saya yakin Sis Delvrita, Bro Afri, dan kawan-kawan di sini semua bisa. Ada amin? Oke, kita bahas yang kedua, facial expression. Teman-teman lihat di sini, ada muka ya, di mana tadi saya udah bicara tangan banyak di sini. Kita lihat facial expression-nya Barack Obama di sini, di sebelah kiri. Bagus banget. Di mana saya highlight tentang Yes We Can. Yes We Can itu adalah slogan ataupun moto yang dibuat oleh Presiden USA, Barack Obama, untuk ajakan membuat perubahan yang diperlukan. Tanpa senyum dan ada kerutan dahi menandakan keseriusan. Jadi saya coba mau ajak Bro Afri sini. Coba Bro, kamu on cam, terus kamu bilang yes we can, persis seperti dia. Persis seperti the President of Barack Obama. Yes, we can. Yes. Gitu. Coba. Oke. Nengok dulu, kasih, jangan ketawa. Nengok dulu, kasih tatapan, terus kamu bilang, yes, we can. Yes, we can. Nengok dulu. Jadi dari sana terus nengok ke dia, sama persis belok kanan, Oh, oke. kasih tatapan. Bentar ya. Yes, we can. Jauh lebih oke kan?
Dan orang lebih percaya, ini udah staf khusus presiden nih levelnya Bro Afri nih. Siap, udah bisa masuk Kemenseknek nih. Kasih Kak. Nah, yang sebelah kanan kita lihat ice, solid, tatapannya tajam. Nggak pernah kan jubir presiden ngomong tatapannya matanya selinguk-selinguk, selalu solid. Jadi terarah tanpa kedip berlebih. Kedip boleh, kalau nggak kedip sakit matanya, tapi nggak boleh berlebih. Di situ tanda seriusan. Oke, semua dapat sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan loh kalau ada yang mau nanya. Gerakan badan, kita lihat sebelah kiri ada presiden berambut putih. Saya mau tanya sama Siswanda Yunia, STT 2 Kupang. Tahu nggak yang berambut putih siapa? Donald Trump. Nah, betul. Jangan takut, jawab yakin aja. Presiden Donald Trump, Pak. Oke, dia adalah presiden yang menggantikan. Di sini kita lihat gerakan badan pada saat Trump masuk ke dalam Gedung Putih dan juga diserah terima jabatan oleh Presiden Barack Obama. Yang saya mau kasih lihat ke teman-teman adalah kita lihat di sini yang ready duluan siapa. Walaupun umurnya memang lebih muda, kita lihat sebelah kanan sigap sekali, badannya tegap, kakinya terbuka, menandakan apa? Opportunity always comes in. Cara duduk tegap, kasih tahu kita alpha, dan always in control, di mana dia bilang always responsive and ready. Lihat, pas Presiden Trump kasih tangannya, lihat the speed jabat tangan daripada Presiden Barack Obama, 2 kali lebih cepat. Dan itu dilakukan pada saat publik. Jadi bukannya 1 lawan 1, di situ ada puluhan kamera dari CNN, CNBC, Fox News, dan lain-lain. Tapi dia selalu ready, tangannya sigap, badannya tegap, kakinya terbuka, ngambil opportunity. Dan di sini gerakan badan, saya bilang penting sekali. Jadi setiap kali teman-teman lagi bawain suatu materi mengenai public speaking, make sure cuma tangan, tapi dagu, mata, perutan, itu semuanya always on point. Di situ baru teman-teman bisa menjadi vocal power. Oke, semuanya nangkap sampai di sini? Masuk ke dalam poin terakhir saya. The message. Delivery-nya bagus, facial expression-nya oke, tatapannya mantap, tapi kalau pesannya kopong, sama aja bohong, bos. Itu cuma jadi orang yang boneka panggung. Bisa berdiri di atas, nggak ada delivery-nya. Nah, kita mau sama-sama semuanya dengan baik bisa tersampaikan. Tapi sebelum itu, sebelum saya masuk ke dalam the message, saya mau kasih lihat satu klip. Semoga bisa masuk nih. Tentang Obama. Suaranya masuk nggak? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak masuk. Oke, sebentar. Berarti saya... bentar. Ada lagi. Saya coba share sekali lagi. Semoga bisa masuk. Nah, ini dia. Udah masuk? This is your victory. Udah, Kak. Ya, Kak. Kita lihat dia pause. Now, I know you didn't do this just to win an election. Pause. And I know you didn't do it for me. Pause. You did it because you understand the enormity of the task that lies ahead. Pause. But my main message is to the parents of Trayvon Martin. Selalu ke bawah. You know, if I had a son, he'd look like Trayvon. They had their entire lives ahead of them. Birthdays, graduations, weddings, kids of their own. Pause. 3 detik. Among the fallen were also teachers, men and women who devoted their lives to helping our children fulfill their dreams. So our hearts are broken today. It's the idea held. Oke. Perhatikan ini gesture tangannya yang tadi saya bilang. Perhatikan dengan baik. By generations of citizens who believe that America is a constant work in progress, who believe that loving this country requires more than singing its praises or avoiding uncomfortable truths. It requires the occasional disruption, Tunjuk. the willingness to speak out for what is right, to Tunjuk. shake up the status quo. That's America.
Kembali lagi kalau teman-teman bisa seperti itu, percaya sama saya. Your career pasti naik terus. Karena apa? The delivery, the message, itu udah kita kontrol 100%. Oke, sekarang saya mau bahas ini, message. Pesannya apa sih kalau kita dengan public speaking? Teman-teman boleh hafalin ini, Andy Stanley, seorang pastor ataupun pendeta dari North Point Community Church di Amerika. Di mana dia kasih on point. Siswa Anda coba kasih saya satu topik yang menurut kamu aneh lah, menurut kamu aneh. Ya kamu nggak bisa lah. Ayo jangan lama-lama. Nggak tahu. Ya udah, saya bikin tentang ini aja deh. Perceraian. Oke? Biar gampang saya bikin tentang perceraian. Jadi di situ ada tulisannya me, we, organisasi. Organisasi itu dalam Incompass adalah kita. Jadi sensasi ya. Saya mau kasih tahu ini sensasi. Terus you adalah audience, Wanda dan kawan-kawan. Terus balik lagi ke kami. Oke? Jadi saya bakal introduksi tentang diri saya sendiri, habis itu saya giring opininya. Contoh, saya akan bilang saya tidak pro perceraian. Oke? Organisasinya juga tidak pro perceraian karena. You, the audience, baru kita lakukan sama-sama. Saya mulai ya. Saya akan mulai cukup satu paragraf aja. Selamat siang semua ya. Perkenalkan nama saya William. Saya di sini mewakili sensasi untuk berbicara tentang perceraian yang saya sangat tidak setuju dan saya tidak pro karena banyak hal yang dirugikan di sini. Kita percaya, saya masuk ke dalam topik nomor 2. Kita percaya, dari saya giring opini. Kita percaya di mana kita sama-sama melihat banyak istri-istri dan juga suami-suami yang terdampak, terlebih lagi anak-anak di dalam perceraian tersebut. Kita dari sensasi, kita menawarkan 3 paket untuk konsultasi anti perceraian. Jadi yang pertama, kita akan konsultasi antara couple tersebut. Yang kedua, antara anak-anak. Dan yang ketiga, langkah-langkah apa yang akan dilanjutkan untuk merestorasi hubungan yang baik. Yang keempat, maka teman-teman di sini semua harus ikut serta di dalam pergerakan anti perceraian ini karena kita percaya, nggak cuma ekonomi, tapi ke depannya banyak keluarga-keluarga yang akan direstorasi. Marilah, yang kelima, marilah kita bersama menjadikan keluarga harmonis, keluarga Indonesia yang lebih bahagia. Cukup. Satu paragraf. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat kita giring opini. Yang pertama kita introduce diri kita. Yang kedua, kita samakan opini kita dengan penonton. Yang ketiga, jalan keluarnya apa? Makanya saya bunderin tuh. Organisasi, contoh kita mau ngomongin politik, kita mau ngomongin produk, kita mau ngomongin apapun. Yang keempat, balik lagi ke penontonnya. Contoh misalnya saya ngomongin blender. Yang ketiga, blender yang mutakhir. Ya, jadi kalau Bapak Afri pakai blender ini, ataupun Ibu ngomong pakai blender ini, jus, sayur-sayuran, dan segalanya itu akan memangkas waktu cukup 15 menit aja. Mari kita sama-sama buat blender ini menjadi kehidupan kita diringankan. Oke? Nah, teman-teman lihat di sini metodenya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sesimpel itu, any kind of topic teman-teman bisa kuasain. Jadi saya nggak kaget lagi kalau misalnya disuruh, oh ya, kok Pak, Bro, silakan nih, kita ada panggung, tolong ngomongin tentang indikasi kerugian 12 triliun. Saya cuma minta datanya ada lengkap, oke, saya baca sekilas, organisasi siapin apa, saya maju ke depan. Sesimpel itu. Oke, sekarang praktek ya. Nah, kita coba Sis Komang nih. Dari tadi kayaknya dia ngomong, belum dapet. Oke Sis, berdasarkan ini, tolong kamu bahas satu topik di mana sensasi itu pro tentang subsidi BBM dihapuskan. Silakan. Agak sulit, kamu pikirin aja sebentar. Subsidi BBM, jangan lupa me, we, organisasi sensasi, audience, ajakan lagi. Tentang subsidi ya, Kak ya? Ya, subsidi BBM. Gimana? Udah siap belum? Jaringan. Oh ya, kita maafkanlah jaringan. Oke, kita coba. Bro Lukas, silakan. Bro Joy Lukas. Ayo bro, sikat. Subsidi BBM. Gampang nih. Kamu pro subsidi BBM. Jangan dihapuskan. Gampang. Jadi harga Pertalite tetap 10.000. Tenang, yang bisa dapat voucher GoPay lagi. Gimana, udah siap belum? Nggak boleh jaringan lagi, tadi udah dipakai alasannya bro.
Ya nih semua nungguin kamu nih. Oke, siapa aja deh yang bisa? Ayo, voucher kopi 50.000 biar cepet. Yang mau coba. Ini STTII Jakarta, Yoriani Gulo. Silakan sis. Jangan kaget sis, tenang aja. Perkenalan diri, we, the organization, you, we. Oke, saya akan coba ya. Ya. Saya adalah Yoriani Gule. Saya rasa kita semua di sini tidak setuju jika subsidi BUMN akan dihentikan. Nah, untuk itu kami dari Sensasi ingin menawarkan kerjasama kita semua agar kita bisa demo kepada BUMN supaya subsidi BUMN tidak dihentikan. Mari kita bekerja sama-sama untuk demo. Terima kasih. Boleh. Udah boleh lah. Jadi juru bicara Kementerian BUMN. Boleh. Siap. Ya, jadi gampang kan sebenarnya kalau udah ada strukturnya. Bener ya, sis Yori. Sebenarnya kita tinggal ngomong topiknya aja, sesuai strukturnya, masukin, keluarnya, delivery-nya semudah itu. Jadi materi saya cuma itu aja. Saya akan tutup dengan satu quote dari Barack Obama, di mana di situ ditulis, kalau kita berjalan di dalam jalan yang benar, dan kita berjalan terus, pasti kita akan membuat progress, di mana akan ada berkat, anugerah, ataupun reward untuk orang yang selalu berusaha. Di mana terakhir ya dia bilang dengan kuat, dia bilang begini, I don't have the time to feel sorry for myself. Saya nggak bisa mengampuni diri saya sendiri kalau saya nggak bekerja and pressing on. Oke, itu aja dari saya. Semoga bisa jadi berkat. Insya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga teman-teman semua jadi pemimpin di sini, bahkan jadi presiden. Kalau ada pertanyaan, silakan saya akan jawab sekarang. Cek suara saya terdengar. Nah, ini udah bagus nih. Mau coba lagi nggak, sis? Karena waktu yang sudah mepet, Kak, jadi kita langsung ditanya jawab aja. Mohon maaf tadi jaringan saya ngedown, soalnya di sini mati listrik. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan ke Kak William. Saya memberikan waktu untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk teman-teman bisa raise hand ataupun di kolom chat ya, untuk diberikan ke Kak William. Oke, dari Arya STI, silakan open kamera dan sebutkan pertanyaannya apa. Oke, shalom. Kedengaran ya suaranya? Bro Arya, luar biasa. Terdengar. Izin bertanya. Dari pembahasan hari ini kan Bapak kasih contoh Barack Obama presiden dari awal sampai akhir kan. Nah, dari fakta yang saya baca tentang Barack Obama itu, saya hanya ingin tahu aja sih. Barack Obama tuh ketika duduk, dia itu selalu mengikuti cara duduk lawan bicaranya. Misalkan seperti tadi Donald Trump duduk dengan cara agak terbuka kakinya. Nah, dia seperti itu, dan ketika berbicara dengan yang lain, dia pun akan mengikuti posisi duduknya. Nah, apakah itu perlu dilakukan supaya untuk mungkin mencari simpati atau supaya bisa lebih klop dengan lawan bicara atau bagaimana? Itu sih yang saya ingin tahu tentang Barack Obama. Kan dari tadi kan kita membahas, Bapak ngasih contoh tentang Barack Obama. Atau lebih bagaimana sopannya duduk dengan lawan bicara yang formal atau seperti apa? Ada 2 hal sebenarnya dalam komunikasi. Ini lebih dalam lagi ya, saya akan bahas untuk Bro Arya. Kalau tadi kan saya bilang public speaking. Nah, tergantung dari sisi Bro Arya ini mungkin minta advice dalam hal public speaking ataupun dalam hal one-on-one dealing. Ini hal yang berbeda nih. Kalau one-on-one dealing, menurut saya pribadi, menjadi alpha, vokal, itu lebih penting daripada followers. Contoh, kalau saya ketemu eselon 2 di pekerjaan saya, yaitu Kementerian Pariwisata ataupun Kementerian BUMN, saya akan lebih vokal. Karena saya tahu dia bukan decision maker, di mana saya akan berusaha influence lawan bicara saya untuk menjadi followers di dalam body gestures. Contoh, kalau saya lipat tangan, akan saya usahakan orang tersebut akan lipat tangan, ataupun saya duduk nyamping gini, akan saya usahakan orang tersebut duduk nyamping juga. Itu artinya apa? Subconsciously, secara tanpa di alam bawah sadar dia mengikuti saya, dan dia open to suggestion kepada hal-hal yang saya bicarakan. Tapi kalau lawan bicara saya
itu adalah eselon 1 ataupun kepala ataupun Bapak Menteri ataupun Ibu Wakil Menteri, di situ saya akan tentunya lebih hormat dan saya akan menjadi beta. Itu followers. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak. Oke, itu dia tadi pertanyaan dari Arya telah dijawab sama Kak William. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Sius Kobak. Dalam mempersiapkan diri untuk menjadi leader yang berhasil di berbagai bidang, maka langkah apa yang perlu dibuat supaya dalam kepemimpinan itu berhasil selain komunikasi yang baik? Itu dia Kak pertanyaannya. Ya, kalau itu saya udah jawab dari to be an excellent leader di 3 minggu yang lalu. Semoga membantu. Ya kalau dijabarin lagi jadi 1 jam lagi nih, orang nggak pulang ntar. Oke, terima kasih Kakak. Jadi nanti untuk Kak Sius bisa dicek lagi di pertemuan kita yang 3 minggu lalu. Kita lanjut lagi di pertanyaan yang lagi satu sebelum waktu kita habis. Bagaimana kita memastikan pesan yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan jelas dan efektif, Kak? Ini pertanyaan terakhir dari sesi kita hari ini. Oke, ya tadi saya udah mungkin di dalam materi saya cukup jelaskan di mana delivery itu as important sama pentingnya dengan message-nya itu sendiri, pesannya itu sendiri. Jadi kembali lagi tadi kalau Sis Putri dari Medan, Horas, ya mungkin bisa dilihat lagi dari materinya seperti apa delivery-nya, apakah pesan yang mau dibawain pesan yang happy, pesan yang good news atau lebih ke data ataupun hal-hal yang lebih simpatis. Nah, itu tergantung dari body gestures, intonasi, nada bicara, serta pelafalan. Jadi kalau bagaimananya, menurut saya itu first part of the course tadi dari latihan ini, part pertamanya itu vocal dan juga the move.